Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Ratri. Saya berasal dari instansi Politeknik Negeri Jember, program studi Gizi Klinik jurusan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan materi mengenai budidaya tanaman obat keluarga atau yang kita sebut dengan toga dan kebun gizi keluarga. Oke, kita mulai dari gizi seimbang. Seperti yang kita ketahui bahwa gizi seimbang merupakan susunan asupan makanan kita sehari-hari, ya, yang di dalamnya mengandung zat-zat gizi atau nutrisi yang kita butuhkan, ya. Nutrisi atau zat-zat gizi tersebut berasal dari makanan yang tentunya bervariasi dan beraneka ragam. Ya, jadi bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi makanan yang beragam yang mampu memenuhi kebutuhan gizi kita, baik dari makronutrien maupun mikronutrien. Ya, makronutrien seperti karbohidrat, lemak, protein. Ya, kemudian bukan hanya 3 bahan tersebut, kita juga harus mementingkan mikronutrien. Apa itu mikronutrien? Yaitu senyawa yang jumlahnya sedikit dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi juga penting untuk membuat fungsi tubuh kita berjalan dengan normal. Ya, mikronutrien contohnya seperti apa? Seperti vitamin, ya, kemudian mineral dan sebagainya. Nah, pentingnya konsumsi serat, vitamin dan mineral seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu untuk menjaga keberlangsungan fungsi normal dari tubuh. Ya, nah itu didapat dari mana? Biasanya ketiga bahan ini ya, serat, vitamin, dan mineral itu banyak didapatkan dari bahan makanan berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara membudidaya kebun gizi. Ya, kebun gizi di mana? Ya, kebun gizi di pekarangan kita masing-masing. Ya, karena diharapkan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizinya ya, terutama untuk yang mikronutrien ini sendiri ya, karena manfaatnya banyak. Nah, selain dari sayur-sayuran dan buah-buahan, saya juga akan sedikit menjelaskan bagaimana membudidaya tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ini merupakan tanaman tanaman yang penting juga bagi satu keluarga ya, untuk apa? Untuk upaya preventif ya, upaya preventif atau pencegahan bagi kesehatan, menjaga kesehatan keluarga ya, terutama untuk anggota keluarganya masing-masing. Nah, diharapkan dengan melalui program budidaya tanaman obat serta kebun gizi ini, diharapkan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhannya akan tanaman obat dan sayur dan buah secara mandiri. Ya, jadi tidak semuanya kita membeli, tapi kita mampu menyediakannya sendiri ya, karena keadaan tiap keluarga itu berbeda-beda. Kalau kita bisa menyediakan pangan kita mandiri, tentu akan lebih baik ya. Nah, sebelum kita masuk ya mengenai tanaman obat dan tanaman sayuran maupun buah-buahan, kita bahas sedikit mengenai macam-macam kebun dulu ya. Nah, kebun itu sebenarnya bisa dibedakan berdasarkan luasnya ya, yaitu ada 3, yaitu kebun berukuran besar, kebun berukuran medium, kemudian kebun berukuran kecil. Ya, apa bedanya? Tentu saja dari luasnya ya. Kalau berukuran besar itu biasanya minimal itu 500 meter. Ya, biasanya di atas 500 meter luasnya. Nah, ini mungkin kalau untuk keluarga ini terlalu besar ya, mungkin tidak ada ya. Jadi misalnya biasanya ini untuk usaha-usaha perkebunan sayur atau perkebunan buah. Ya, jadi semua jenis sayur dan buah bisa ditanam di sini karena luas ya. Kemudian kebun ukuran medium. Nah, kalau ini biasanya untuk daerah pedesaan
ya untuk daerah pedesaan atau di pegunungan yang tanahnya masih luas ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai kebun keluarga. Ya, bisa ditanami sayuran atau tanaman-tanaman obat ya seperti okra ya. Selain sayur dia juga banyak manfaatnya. Ada labu kuning, buncis, mentimun dan sebagainya. Itu bisa ditanam ya. Kemudian yaitu selanjutnya kebun ukuran kecil. Nah, ini banyak banyak mungkin bisa dicontoh ya, dicontoh oleh kita semua karena sebagian besar mungkin ukuran pekarangannya kecil ya, kurang dari 100 meter persegi. Nah, walaupun hanya 20 meter, 10 meter, nah itu bisa dimanfaatkan untuk menanam bahan-bahan tanaman yang kita mau tanam seperti misalnya saya mau nanam tanaman obat. Nah, bisa ya kita akalin mungkin dengan pot-pot kecil seperti ini, polybag ya bisa. Ya, kemudian apalagi dengan bekas-bekas ini ya jerigen seperti ini bisa kita manfaatkan ya. Atau kalau misalnya sempit lahannya jadi dibuatnya tidak secara horizontal ya, tapi seperti ini contohnya. Jadi dengan pot-pot dibuat secara vertikal. Jadi mampu meminimalisir penggunaan lahan ya. Jadi banyak tanaman yang bisa kita tanam dengan lahan yang sempit ya. Nah, sayuran atau buah-buahan atau tanaman obat yang ditanam biasanya yang hanya ukuran-ukuran tidak terlalu besar ya. Jadi mungkin kita tidak bisa menanam pohon-pohon yang besar seperti durian ya atau pohon-pohon yang besar lainnya, kelapa dan sebagainya ya. Jadi kita hanya bisa menanam pohon-pohon buah yang kecil, misalnya jeruk itu bisa ya, cukup kecil. Kemudian sayur-sayuran yang kecil, cabai, tomat, nah itu bisa ya. Seperti itu. Nah, berikut merupakan teknik cara mengembangkan toga dan kebun gizi keluarga ya. Jadi sebenarnya ada 6 langkah ya. Yang pertama pemilihan benih, kemudian penyemaian benih, penyiapan media tanam, pemindahan bibit, pemeliharaan dan perawatan serta yang terakhir adalah pemanenan. Ya, kita mulai dari pertama yaitu pemilihan benih. Ya, benih yang dipakai ya untuk membuat kebun toga biasanya kita harus pilih ya, jadi tidak sembarangan benih. Ya, benihnya itu harus memenuhi beberapa syarat ya, diantaranya yaitu harus berasal dari indukan yang baik dan unggul, kemudian tidak tercampur-campur dengan jenis tanaman lain, kemudian bebas dari penyakit dan hama, kemudian memiliki daya kecambah yang tinggi atau daya tumbuh yang tinggi ya. Nah, ini bagaimana cara memilihnya? Nah, kalau untuk yang efektif ya atau efisien banyak sekali dijual ya secara online maupun di toko-toko tanaman ya, bibit-bibit benih-benih ya atau biji-biji benih sayuran atau buah-buahan. Ini biasanya sudah dipilih yang unggul dan kecambahnya baik. Jadi kita tidak perlu memilihnya. Tapi bisa juga kita sendiri misalnya habis makan buah yang manis ya atau misalnya kita habis makan jeruknya terasa lebih manis. Nah, kita bisa jadikan benih untuk kita tanam di pekarangan kita. Ya, diharapkan nanti yang tumbuh menghasilkan jeruk yang manis juga. Ya, nah kalau ini gambar yang ini merupakan gambar dari bibit ya. Jadi bibit yang siap untuk ditanam. Jadi kalau misalnya kita beli dalam bentuk bibit, berarti proses pemilihan benih ini kita lewati atau tidak kita lakukan. Jadi langsung ke bibit ya. Jadi bedanya kalau benih itu berasal dari biji, sedangkan kalau bibit ini sudah seperti ini ya, sudah tanaman yang berumur tertentu ya. Nah, yang tahapan selanjutnya yaitu penyemaian benih. Benih yang kita pilih tadi yang dari bibit unggul, kemudian yang dari tanaman unggul ya,
itu kemudian kita semai ya di persemaian seperti ini. Bisa dari kantung polybag kecil ya, atau dari daun pisang, atau dari baki, petakan-petakan tanah seperti ini bisa dimanfaatkan ya untuk menyemaikan benih yang tadi sudah kita pilih ya. Nah, kemudian gunanya untuk apa disemai? Nah, karena kita melihat bagaimana biji, mungkin dari di antara biji yang kita tanam ada 100, mungkin yang tumbuh hanya 50. Nah, gunanya penyemaian ini untuk memilih ya mana benih-benih mana yang unggul, yang tumbuh dengan baik ya. Nah, setelah benih ini disemai, kemudian kita sebelum memindahkannya kita harus melihat media tanamnya dulu ya. Jadi media tanam ini sangat penting untuk dipilih ya. Karena untuk apa? Karena dia sebagai tempat tumbuhnya tanaman yang akan kita kembangkan nanti. Nah, syarat-syarat dari media tanam yang baik itu biasanya memenuhi hal tersebut ya, seperti dia memiliki ruang tumbuh ya dan mampu menopang akar. Jadi ketika tanaman tumbuh besar, akarnya bisa kuat tegak ya, tidak jatuh ya, tidak miring atau jatuh ya. Kemudian punya porositas yang cukup. Ya, gunanya apa porositas? Ya, porositas itu penting untuk menangkap air atau menyerap air. Ya, jadi karena air ini sangat penting, hal yang paling penting ya bagi pertumbuhan tanaman. Ya, jadi karena untuk metabolisme tanaman tersebut dia sangat membutuhkan air ya. Kemudian selain air apa yang penting? Yaitu nutrisi. Nutrisinya berupa unsur hara. Ya, jadi media tanam ini harus memiliki 3 hal ini. Jadi punya porositas yang baik, punya nutrisi berupa unsur hara, kemudian harus mampu menopang akar ya, dan ada ruang tumbuhnya. Jadi nggak boleh terlalu padat, nggak boleh terlalu longgar ya. Jadi harus yang sesuai ya. Macam-macam media tanam ya. Ada yang dari sekam ya, ada yang dari pasir. Nah, biasanya itu bisa dipilih perbandingannya. Ya, seperti contohnya sekam ini dia memiliki kelebihan porositasnya pas ya, jadi dia mampu menyerap air serta mampu mencegah pertumbuhan bakteri ya. Nah, selanjutnya yaitu tadi setelah benih disemai, kemudian dipilih media tanamnya ya, kita mampu selanjutnya yaitu proses pemindahan bibit. Nah, jadi bibit itu kan tadi ya benih-benih yang sudah ditumbuhkan ya pada umur tertentu. Nah, bisa dipindah ke media tanam. Jadi kalau misalnya tidak punya lahan yang cukup besar ya, seperti ini kan contohnya dipindah ke lahan langsung ya, ke tanah. Nah, kita bisa menggunakan pot-pot ya, pot yang sudah diisi media tanam. Ya, pemindahannya diusahakan hati-hati, jangan sampai ada akar yang tertekuk, ada akar yang putus atau akar yang patah. Ya, jadi pastikan juga akarnya tertutupi tanah. Fungsinya agar penyerapan nutrisi dan penyerapan air dapat optimal dilakukan. Ya, sebagai bahan pembuatan makanan si tanaman itu sendiri. Ya. Setelah bibit dipindah, kemudian selanjutnya adalah kita harus mampu memelihara dan merawatnya. Ya, diberikan pupuk yang rutin, kemudian diberikan air ya, disiram juga dengan rutin ya. Kalau misalnya sudah tumbuh bunga dan akan berbuah ya, supaya pertumbuhan buahnya optimal, kita bisa mentrim atau memotong beberapa daun atau tunas ya, agar buahnya dapat tumbuh dengan rimbun ya. Nah, selanjutnya setelah sudah cukup umur, setelah siap menghasilkan buah atau cukup umur seperti sayuran ini siap dipanen. Nah, oleh tahap selanjutnya adalah pemanenan ya. Nah, pada tahap pemanenan ini juga tidak bisa sembarangan kita ambil ya. Pemanenan biasanya ada 3 macam ya, ada yang dicabut, ada yang dipotong, ada yang
dipetik. Nah, kalau untuk sayur-sayuran seperti bayam, kangkung ini bisa dicabut. Sedangkan kalau untuk buah-buahan seperti buah naga ini tidak bisa dipetik ya, jadi dia dipotong. Untuk beberapa buah seperti tomat, ya, belimbing ini bisa langsung dipetik. Ya, nah ada triknya juga dalam pemanenan ya. Untuk sayur-sayuran berdaun seperti ini sebaiknya dilakukan sebelum matahari terbit. Karena apa? Karena ketika matahari terbit maka suhu akan meningkat dan tentu saja akan meningkatkan proses penguapan pada daun-daun pada stomata yang ada di daunnya sehingga daun cenderung tidak segar lagi ya. Kemudian ada beberapa sayuran dan buah-buahan yang dipetiknya sebaiknya sore hari karena pada sore hari kondisinya dalam puncak kesegaran. Jadi buah yang didapatkan juga tentunya lebih segar ya. Selanjutnya yaitu ini adalah contoh-contoh tanaman obat keluarga atau toga yang bisa ditanam di pekarangan kita. Sebenarnya banyak sekali tanaman obat yang bisa dipilih ya selain ini. Tapi ini saya hanya memberikan beberapa contoh saja ya. Seperti parijoto, kapulaga, bidara, kayu putih, daun insulin atau sipahit, salam koja, zaitun, dan zodiak. Beberapa akan saya coba terangkan. Nah, yang pertama yaitu parijoto ya. Parijoto ini nih mungkin ada yang sering melihat ya di sekitar kita ya yang bentuknya seperti ini. Nah, ternyata tanaman ini ya mungkin ada banyak liar ya. Ternyata tanaman ini banyak sekali manfaatnya. Ya, di antaranya adalah dia memiliki kandungan antioksidan ya. Antioksidannya tinggi sehingga mampu mengobati beberapa penyakit seperti contohnya diare, ya, sariawan, bahkan dapat menurunkan kadar kolesterol tinggi. Untuk ibu hamil juga bagus dan selain itu dia memiliki aktivitas antimikroba. Ya, jadi menahan pertumbuhan mikroba, itu parijoto ya. Kemudian yang selanjutnya itu kapulaga. Ya, kapulaga mungkin bagi kita ya sering digunakan untuk bumbu makanan ya, buatan makanan. Tapi ternyata kapulaga ini sendiri memiliki banyak manfaat ya. Biji dan buahnya kapulaga ini banyak mengandung minyak atsiri ya. Nah, oleh karena itu bisa digunakan untuk mengobati beberapa jenis penyakit, diantaranya untuk penyakit pernafasan ya, untuk gejala influenza ya seperti tenggorokan gatal, kemudian batuk ya. Nah, selain itu untuk sesak nafas bisa ya, untuk bau mulut ya, demam, radang lambung ini bisa ya dipakai untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut ya. Setelah kapulaga, nah ini adalah namanya kita sebut dengan daun insulin ya. Seperti yang kita ketahui, insulin merupakan hormon ya. Ini kita daun insulin bukan berarti dia mampu menghasilkan insulin, bukan ya. Tapi dia memiliki sifat yang hampir mirip dengan hormon insulin. Ya, insulin itu fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan kadar gula darah atau glukosa darah. Nah, dia ternyata diketahui untuk beberapa ya penelitian ya menunjukkan bahwa ternyata daun insulin ini atau si pahit ya ternyata bisa menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi kadar gula darah apabila diminum secara rutin dengan teknik yang benar ini bisa dipakai untuk menurunkan kadar gula darah ya dan penyakit-penyakit lainnya ya seperti meningkatkan kerja sel beta pankreas. Ya, sel beta pankreas ini adalah sel-sel yang menghasilkan hormon insulin. Ya.
Selanjutnya yaitu salam koja atau daun kare. Ya, nah ini juga kita sering menggunakannya untuk membuat bumbu makanan ya, untuk sebagai bumbu makanan. Nah, tapi ternyata salam koja atau daun kare ini juga mampu mengobati beberapa jenis penyakit seperti pusing-pusing, ya, diare, gatal-gatal karena digigit serangga, kemudian bisa sebagai anti kanker, ya, untuk diabetes pun bisa digunakan, ya. Jadi kalau misalnya kita menanam ini di rumah, tentu saja kita bisa mengambil daunnya sesuka kita ya. Kita bisa ngambil daunnya kapanpun setiap hari kita rebus ya, kemudian kita konsumsi untuk mengobati penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan ya. Seperti itu. Tentunya akan lebih baik kalau kita bisa menyediakan tanaman obat di rumah atau di pekarangan kita sendiri. Selanjutnya adalah zodia. Ya, zodia ini merupakan tanaman yang memiliki senyawa aromatik ya, bau yang khas. Nah, bau yang khas ini ternyata tidak disukai oleh nyamuk. Oleh karena itu dia bisa dipakai untuk mengusir nyamuk. Nah, kalau untuk mengusir nyamuk tentu saja efektif untuk mencegah munculnya penyakit-penyakit yang disebarkan oleh nyamuk ya, vektornya nyamuk seperti contoh malaria, demam berdarah dan sebagainya. Ya, selain itu dia juga bisa dipakai untuk menghilangkan bau badan ya. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan adalah tanaman-tanaman yang bisa dikembangkan sebagai tanaman obat. Selanjutnya, beberapa tanaman yang mungkin ya bisa kita tanam di pekarangan rumah kita yang sempit, yang kecil, tapi kita tetap bisa memanfaatkannya menjadi berdaya guna ya, pekarangan yang kosong yang mungkin kalau kosong saja tidak bermanfaat hanya untuk garasi dan sebagainya, tapi atau untuk bermain anak, tapi kalau misalnya kita kasih pot-pot tanaman ya, tanaman buah dan sayur, tentu selain bagus dilihat oleh mata, tentu juga memiliki manfaat. Ya, beberapa tanaman yang bisa dipakai, yang bisa ditanam di pekarangan kita ya, diantaranya cabai, tomat, kangkung, bayam, jeruk, blackberry, sawi, wortel, terong, dan okra. Nah, tentu saja masih banyak lagi contoh lainnya ya. Ini hanya beberapa yang saya sebutkan ya. Nah, contohnya cabai ya, seperti kita ketahui beberapa waktu lalu ya, cabai ini harganya melonjak tinggi, terutama pada waktu hari raya ya. Kalau kita mampu menanamnya sendiri di pot-pot ya, dan mampu menghasilkan cabai yang lumayan banyak ya, tentu kita tidak perlu membelinya lagi ke pasar. Jadi apabila harganya meningkat, kita mampu menyediakan sendiri di rumah, tentu saja akan mengurangi pengeluaran kita ya. Nah, cabai ini ternyata diketahui juga bermanfaat ya, untuk apa? Untuk mengobati kekurangan vitamin C, karena ternyata vitamin C yang terkandung di dalam cabai ini cukup banyak. Selain itu juga, selain vitamin C juga diketahui banyak mengandung vitamin A, vitamin B6, zat besi, magnesium, kalium, dan sebagainya ya. Selanjutnya yaitu tomat. Nah, ini tomat ya. Tomat ini kita lihat kandungannya banyak sekali dan baik sekali ya. Vitamin C, K1, K, B9. Nah, B9 atau folat ini bagus untuk ibu hamil. Nah, berarti kalau kita mampu menyediakannya di rumah, tentu saja, dan kita tahu bagaimana cara perawatan tanaman-tanaman obat kita ya, misalnya tanpa pestisida, kemudian perawatannya baik ya, dari pupuk yang baik, kemudian disiram secara teratur ya, dan sebagainya, tanpa bahan apapun ya yang mungkin berefek buruk ya. Nah, tentu saja ini manfaatnya bisa berkali-kali lipat ya. Seperti itu. Lanjut, kemudian adalah bayam. Nah, mungkin kalau selama ini kita hanya membeli bayam ya di tukang sayur. Tapi kalau kita mampu menanamnya sendiri, ya tentu akan lebih
baik ya, lebih baik mengurangi pengeluaran dan juga bisa kita optimalkan dari perawatannya. Kita tahu perawatannya dan kita mengambil manfaatnya, ya tentu ada kepuasan tersendiri juga. Nah, di bayam ini ternyata banyak manfaatnya kandungan gizi ya. Ada vitamin C, ada senyawa fenolik ya, berarti ada fenolik ini berarti hubungannya dengan antioksidan. Antioksidannya cukup tinggi. Ada B9 ya, tadi yang bagus ya untuk ibu hamil. Kalium, kalsium ya, dan sebagainya. Ya, ini bisa kita ambil manfaatnya banyak sekali. Kemudian blackberry ya, kalau kita beli di toko buah tentu sangat mahal. Kita bisa membeli bibitnya ya, kita tanam sendiri dan kita ambil manfaatnya ya. Karena blackberry ini ternyata kandungan vitaminnya ya, kemudian asam folatnya cukup tinggi, luteinnya juga tinggi, asam amino dan sebagainya ya. Kemudian sawi, ya sawi ini juga bisa kita tanam sendiri di pekarangan, di pot-pot pun bisa ya, karena sawi ini juga ternyata kandungan nutrisinya juga tinggi, bisa kita lihat ya, ada asam folat, vitamin A, B1, B2, B3, C, K, dan natrium, dan sebagainya. Setelah itu okra. Nah, ini mungkin agak baru ya. Okra ini dahulu jarang dimanfaatkan ya, tapi ternyata di dalam okra ini banyak sekali nutrisi penting ya. Di antaranya adalah dia memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga mampu mencegah meningkatnya kadar kolesterol tubuh ya, membantu juga untuk mencegah diabetes ya. Kemudian apa namanya, vitamin K-nya juga banyak ya. Kemudian zat besi dan zinc. Nah, ini hubungannya berarti dengan sistem imun juga bagus ya, okra ini. Jadi kita tanam, apabila kita menanamnya sendiri pekarangan, kemudian kita panen sendiri, kita buat sayurnya, tentu akan lebih baik lagi ya. Nah, ini yang kami lakukan. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan yang kami lakukan untuk mengembangkan budidaya toga dan kebun gizi di Desa Lempeni Lumajang. Ya, sebenarnya di Desa Lempeni Lumajang ini sendiri merupakan desa percontohan ya untuk kebun toga dan kebun gizi ya. Di tempat di Desa Lempeni ini sendiri ya, di Posyandu Kartini ini sudah terdapat hampir kurang lebih 112 jenis tanaman obat keluarga dan tanaman sayur-sayuran serta buah-buahan ya, dan bahkan ada yang sudah dikembangkan seperti ini, seperti jamu, kemudian ada teh ya, dan produk-produk lainnya ya. Nah, kemarin kami melakukan kegiatan di sana juga menambah ya koleksi dari tanaman obat keluarga dan kebun gizi yang tidak ada di sana ya. Kami tambahkan beberapa jenis di sana untuk melengkapi koleksinya ya, sehingga diharapkan apa namanya, mampu meningkatkan kualitas dari kebun toga di Desa Lempeni Lumajang. Nah, selain itu kami juga melakukan penyuluhan ya kepada ibu-ibu di sana dan kader-kader di sana untuk mengembangkan toga di rumahnya masing-masing, di pekarangannya masing-masing. Jadi diharapkan bukan hanya di balai desanya saja atau di posyandunya saja yang banyak tanaman toga atau kebun gizi, tapi diharapkan di setiap rumah, di setiap keluarga ya, dari ibu-ibu ini, kemudian dari kader-kadernya ini memiliki pekarangan yang dimanfaatkan untuk menjadi apa namanya, pekarangan toga atau pekarangan kebun gizi ya, sehingga setiap keluarga mampu menyediakan bahan makanannya sendiri ya, selain bisa diambil manfaatnya juga bisa membantu mengurangi pengeluaran ya, seperti itu. Oke, mungkin segitu dari saya.
Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang dari materi yang saya berikan hari ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.